Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serinanda Kusuma, NPM 171446123. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan penelitian kuantitatif survei yang berjudul Pengaruh Kondisi Keluarga terhadap Kepatuhan Siswa dalam Mengumpulkan Tugas secara Daring di Sekolah Dasar. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang, Indonesia dengan beberapa pertimbangan menerapkan kebijakan WFH atau Work from Home dan Social Distancing atau pembatasan jarak sosial. Salah satunya dengan kebijakan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Kebijakan ini tentu membuat perubahan besar dalam pelaksanaan dunia pendidikan anak, di mana orang tua berperan penting untuk pembelajaran di rumah. Hal ini dikarenakan karena pembelajaran dilakukan di rumah tanpa kehadiran sosok guru dan teman belajar. Dengan adanya keadaan tersebut, orang tua diharuskan melakukan peran lebih karena orang tua merupakan penanggung jawab utama terhadap pendidikan anak-anaknya, baik di lembaga formal, informal, maupun non-formal. Orang tua berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak-anak. Di antara induk-induk peran dan tanggung jawab antara lain membimbing kelangsungan belajar di rumah dengan mengawasi dan membantu pengaturan tugas sekolah. Umar, tahun 2015, halaman 72. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran keluarga untuk meningkatkan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi keluarga untuk meningkatkan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh keluarga terhadap peningkatan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui peran keluarga untuk meningkatkan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui kendala yang dihadapi keluarga terhadap peningkatan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. Dan yang ketiga, mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi keluarga terhadap peningkatan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Nah, yang manfaat praktis terdiri dari bagi keluarga, bagi siswa, bagi masyarakat, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Selanjutnya, landasan teori meliputi keluarga. Keluarga meliputi pengertian keluarga dan ciri umum keluarga. Selanjutnya, kepatuhan. Kepatuhan meliputi pengertian kepatuhan dan unsur utama kepatuhan. Selanjutnya, tugas. Tugas meliputi pengertian tugas dan contoh tugas. Selanjutnya, daring atau dalam jaringan. Pengertian daring, manfaat daring, kelebihan daring, kurangan daring. Selanjutnya, kajian penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Robert Aziz 2016 dengan judul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Beasiswa di MI2 Watulimo Trenggalek tahun 2005. Penelitian yang dilakukan oleh Desta Putra Wijaya dengan judul Implementasi e-learning di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Selanjutnya, hipotesis. H01 tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi keluarga dengan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. H02 tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran daring dengan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. H03 tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi keluarga dan pembelajaran daring dengan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. HA1 dapat hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi keluarga dengan kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Selanjutnya, kuantitatif survei.
Menurut Sugiono, tahun 2013, halaman 11, pengertian metode survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi, data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Menurut Sugiono, tahun 2013 halaman 13, yang dimaksud metode kuantitatif adalah metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk populasi atau sampel tertentu. Pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random menggunakan instrumen penelitian analisis kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan November. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kondisi keluarga terhadap kepatuhan siswa dalam mengumpulkan tugas secara daring di sekolah dasar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode jenis penelitian kuantitatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan pada siswa-siswi sekolah dasar, dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif survei, explanatory survey, desain penelitian, riset design, merupakan gambaran umum penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan tertentu. Ruli Indrawan, tahun 2017, halaman 30. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, tes. Dan yang ketiga, angket atau kuesioner. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.